Itu satu tren besar yang tidak ada di dalam zaman digital, suka atau tidak suka. Saya kira salah satu sekarang kan ada 3 pendekatan ya. Satu pendekatan seperti itu harus dihormati HAM-nya, value-nya, dan seperti pola seperti Amerika Serikat, seperti pola Eropa, atau seperti pola seperti. Saya kira itu belum bisa diplomasi itu kan sudah beberapa tahun. Ya, semakin lama semakin pendek. Kemampuan lembaga internasional di tingkat tidak embedded itu saya kira tantangan yang ketiga. Dari teman-teman yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi kan selalu ada argumen bahwa demokrasi itu memperkuat stability. Kemlu KBRI adalah memastikan nanti data ke KBRI dipersulit lah, ini nggak ketemu orang. Nah itu harus gitu ya, karena takutnya paradoks gitu. Apa yang sudah dikatakan Ibu Kemlu sudah baik, banyak prestasi segala macam, tapi nanti mungkin ketika berganti kepemimpinan tiba-tiba berubah lagi drastis gitu kan. Sedikit ya, question dikit mungkin untuk Mas Gatot juga ya. Jika kita merekap sebelumnya 5 tahun terakhir, kalau mungkin 10 tahun terakhir ketika Bu Retno sudah menjabat jadi Menteri Luar Negeri, kita kan berpatokan dengan prinsip politik luar negeri yang digagas oleh Ali Palatas ya, lingkaran konsentris ya, di mana Indonesia ya, gitu ya, atau mungkin bisa dimulai dari salah satu capres kita yang pertama gitu. Jadi tidak terkekang ke kawasan saja. kemudian kita menjadi observer. Ya, yang pertama kalau menurut saya pribadi, nobar ini menarik ya buat kita sebagai mahasiswa HI. Dan kalau dari nobarnya juga, buat saya pribadi, saya meng-highlight ada 2 yang menurut saya menarik gitu. Yang pertama, Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia itu sangat meng-highlight diplomasi ekonomi yang sudah Indonesia lakukan. Dan Bu Retno juga ngasih statistik jumlah-jumlah dan berapa banyak program yang sudah dibuat oleh Indonesia. Itu yang pertama, soal diplomasi ekonomi. Dan yang kedua yang menurut saya menarik juga, ada di perhatian Indonesia terhadap isu HAM sendiri. Terutama di pengungsi di Afghanistan, dari Afghanistan, dan program-program yang sudah dilakukan untuk pengungsi-pengungsi Afghanistan dan yang ada di Afghanistan sana. Dan juga terkait kasus di Palestina gitu. Dan ada juga statement dari Bu Retno yang cukup menarik sebenarnya, karena melihat bahwa Dewan Keamanan PBB ini belum cukup untuk menyelesaikan kasus di Palestina. Dan juga yang menurut saya sebaiknya itu untuk perlu di-highlight terkait kasus Rohingya, yang mana baru-baru ini kembali naik, tapi belum terlalu banyak di-highlight ya di laporan PTTM Kemenlu tadi gitu. Ya, itu kurang lebih dari saya. Artinya sikap dari pemerintah kita sendiri seperti apa sebaiknya menghalau? Akan lebih baik dari Kementerian Luar Negeri sendiri itu lebih banyak meng-highlight isu Rohingya ya, karena melihat ini isu yang sedang naik, isu populis dan rentan untuk dijadikan bahan politik gitu. Tapi saya tahu di balik itu Kementerian Luar Negeri juga sudah berkomunikasi dengan PBB dan organisasi-organisasi lain untuk menanggulangi hal ini gitu. Tapi secara keseluruhan menurut saya, karena saya juga bidang kajiannya ada di HAM, menurut saya sudah lebih dari ekspektasi untuk fokus ke kajian HAM ini. Tadi sudah mendengar nobar Ibu Menteri, seperti apa sih pendapat? Kalau menurut saya acara nobar ini penting untuk membuka ruang-ruang hubungan antara orang atau pihak-pihak yang melaksanakan hubungan internasional secara langsung dengan yang mempelajarinya, terlebih lagi mahasiswa, sehingga kita bisa saling sinkronisasi nih apa yang ada di teori dan yang ada di lapangan. Tadi yang aku tangkap sih soal diplomasi ekonomi, kemudian perlindungan WNI di luar negeri, dan lain sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.